Halo guys, halo semuanya. Bersama saya Adung. Sekarang saya dalam acara podcast Nusaha. Oke. Podcast Nurang ya, podcast asli orang Kuningan. Nah, kali ini saya akan kedatangan narasumber istimewa yang katanya cuma hobi, tapi ternyata menjadi inspirasi ya. Kita panggil saja sekarang Pak Opik. Selamat datang Pak di podcast Nurang. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu ya Pak ya? Baru ketemu ya? Oh iya baru ketemu. Ya, Bapak kan mungkin sibuk. Iya. Emang sibuk di bisnis apa mencoba sibuk Pak? Nyibuk-nyibukin diri. Nyibukin emang luar biasa beda ya menyibuk-nyibukin diri ya. Nah Pak, ini saya nggak nyangka Pak, nggak nyangka. Karena apa ya? Ternyata di Kuningan sendiri ada sosok yang seperti Pak Opik ini sudah dikenal di luar Kuningan, tapi di Kuningannya malah nggak apa ya? Belum semua orang mengenal gitu kan? Belum semua orang mengenal. Nah, Kurung batokeun katanya. Hah? Kurung batokeun, betul kalau orang Sunda mah Pak ya. Saya ucapkan selamat datang di podcast Nurang Pak ya. Mudah-mudahan kedatangan ini menjadi inspirasi buat semuanya ya. Amin, amin. Khususnya warga-warga Kuningan ini wajib support acara kita dong gitu kan. Harus. Nah Pak, ini ada pertanyaan Pak. Katanya Bapak ini sebelum usaha itu, ini berawalnya dari hobi ngopi. Bahkan tidak ada basic sama sekali tentang kopi gitu kan. Bisa ceritain nggak sih Pak awal mulanya Bapak kok bisa jatuh cinta gitu dengan kopi? Betul. Awalnya sih cuma hobi ya. Kita flashback ke belakang itu, aduh ternyata panjang banget ya sebenarnya. Kalau yang paling ininya memang di hobi sih. Awalnya di hobi. Dan saya tuh dulu di antara temen dari SD tuh udah seneng kopi hitam. Dari SD? Dari kelas berapa Pak? Kayaknya kelas 5, kelas 6. Makanya sering ditertawain tuh sama temen. Iya, kalau zaman dulu kan kalau anak kecil lah gitu. Kopi hitam itu kan kayak tabu gitu. Iya. Matak bodoh cina. Gitu. Ulang kopi hitam matak bodoh. Matak bodoh. Iya. Apalagi kalau dulu itu belum ada saset ya, lebih ke kopi tutu kalau kita bilang. Apa emang udah ada? Udah ada. Tapi mereknya nggak kayak merek yang sekarang. Itu merek-merek dulu yang udah nggak ada. Kebanyakan sih memang kopi asli, kopi kampung gitu. Berarti memang dari SD udah seneng ngopi dan Bapak dari situ udah jatuh cinta. Apa belum? Seneng aja. Oke, berawal dari seneng kayak gitu. Nah, terus awal mula jatuh cinta itu kan otomatis Bapak itu terinspirasi nih. Inspirasi itu nemu apa emang lagi nongkrong sama teman-teman atau di rumah atau sengaja ke kafe atau lihat acara televisi atau baca-baca majalah atau gimana bisa diceritain Pak? Kalau mulai tertarik mendalami sih sekitar 2010 kayaknya. 2010 itu berawal dari obrolan sih. Ngobrol lirik kayak gini sama teman-teman. Ada teman-teman satu masih ingat teman tuh yang masih dia kayaknya lebih dulu secara literasi itu mendalami ilmu kopi. Dia tuh ngobrolnya dulu. Dia ngobrol sejarah kopi. Tentang masuknya kopi ke kita. Ke Kuningan apa Indonesia? Ke Indonesia. Oh, ke Indonesia. Jadi sekitar 400 tahun yang lalu dia udah tahu. 400 tahun yang lalu menceritakannya. Iya, makanya saya mulai ngeh gitu. Ini kok menarik ya gitu. Jadi dari situ saya mulai iseng-iseng nih. Iseng-iseng baca. Tunggu Pak, saya potong Pak. Iseng-iseng Pak. Iya, iseng baca dulu. Ini obrolan teman saya sejarah kok sampai tahu tentang kopi di Indonesia, di Nusantara gitu. Jadi saya baca waktu itu masih zaman warnet sih. Zaman warnet. 2010 ya. Saya ke warnet gitu. Saya browsing di warnet. Dari situ boleh nih saya semakin mendalami gitu. Oke Pak, dipotong sebentar. Warnetnya sama nggak Pak? Sama kayak di kita gambar lumba-lumba. Ya gitu. Sama berarti ya. Lanjut Pak. Betul. Berarti Bapak intinya pergi ke warnet untuk mempelajari sejarah tersebut, historinya kopi seperti apa gitu kan. Akhirnya Bapak mulai jatuh cinta. Itu berarti hanya jatuh cinta, belum terinspirasi untuk buka dan lain-lain kan? Belum, waktu itu saya masih kerja. Oh, masih kerja. Dulu kerja di mana Pak? Saya pernah di instansi pemerintah. Instansi pemerintah, Itu 4 tahun apa 5 tahun? 4 tahun. 2007 saya mulai
mulai masuk dunia perbankan, kerja di perbankan. Oh oke. Jadi dulu Bapak sempat di perbankan juga. Perbankan. Oh kayak gitu ya. Nah Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Yang bikin Bapak mikir gitu kan, ketika sudah kan ngobrol, awalnya ngobrol, mungkin iseng lah ya, ngobrol-ngobrol santai, relax, terus ada teman yang memang sudah belajar kopi, Bapak mencoba searching ke warnet ya, yang logonya sama ternyata warnetnya gitu kan. Terus tiba-tiba Bapak ada kepikiran kayak, wah kayaknya ini bisa jadi sesuatu yang besar nih. Memang ada pemikiran seperti itu Pak? Ada. Oh, setelah saya belajar itu dari 2010 mulai browsing-browsing ya. Mulai browsing-browsing. Nah sebenarnya kita kebet dulu ya. Iya boleh. Dulu waktu saya di Jakarta punya temen itu orang Jambi. Orang Jambi. Ramos. Tapi sampai sekarang namanya Ramos. Mas apa A? Kang? Bang Ramos ternyata salah satu orang berpengaruh ya dalam hidup Pak Opik ya. Nah, siapa tahu ini nanti Bang Ramos ikut nonton Pak ya. Ya mudah-mudahan. Kasih salam dulu dong buat Bang Ramos. Oke Bang Ramos. Udah lama gak ketemu. Cari di akun media sosial juga. Gak pernah ketemu. Oke, siapa tahu dengan jalur ini bisa silaturahim ya Pak ya. Amin. Oke Pak lanjut. Bang Ramos tadi ya sampai Bang Ramos. Dulu tuh saya diajak apa ya? Pas 2006 itu Starbucks itu launching di Indonesia. Oke, 2006 ya dulu ya. Kalau nggak salah di daerah apa ya? Daerah Kemang atau apa? Saya diajak, saya nggak ngerti apa-apa, orang kampung kan ya. Diajak ngopi, Starbucks tuh apa gitu. Pas di ini kopi gitu. Dulu tuh masih apa? Menunya masih orisinil. Oke, belum macam-macam kayak sekarang lah ya. Dulu Starbucks itu. Nah, kopinya enak banget gitu. Di luar ekspektasi kan. Kalau saya kan biasanya jenisnya robusta. Oke. Terus pakai gula lagi, di sana itu nggak pakai gula. Kopinya kok beda gitu. Nah, pas saya belajar mulai di Kuningan itu saya nemu kopi kampung juga yang rasanya sama. Kopi kampung itu daerah mana, Pak? Saya dulu dapat dari Gunung Sirah, dari Dharma. Gunung Sirah Dharma ya. Dharma. Kok kopinya ini kayaknya rasanya sama kayak di Starbucks gitu. Sama atau hampir mirip pada waktu itu, Bapak? Sama. Oh, sama. Tapi belum tahu itu namanya Arabica, Robusta belum tahu. Belum tahu jenis lah ya intinya. Cuman ini beda gitu kan. Ini sama kayak ini gitu. Jadi ngingetin, ini yang di Jakarta ini dulu kopinya kayak gini kok, di Kuningan ada gitu. Oke. Dari situ mulai terus mendalami, lebih satu memang hobi, kedua yang lebih tertarik. Belum kepikiran bisnis. Kepikiran bisnis itu di 2013-2014. Lumayan lama berarti ya. Lama. Dari situ ke 2013-14an baru kepikiran dan Taufik berpikir bahwa kayaknya ini bisa sesuatu yang besar nih. Apa gimana? Enggak berpikir apa ya? Enggak berpikir untuk berbisnis terjun di dunia kopi secara bisnis. Oh, secara bisnis enggak. Jadi lebih ke saya dulu malah gini. Belajar kopi, belajar produksi dengan sesederhana mungkin. Justru untuk menawarkan teman-teman saya untuk suguhan. Oh, untuk suguhan. Ketika ada tamu, teman datang kayak suguhan. Jadi responnya ternyata bagus. Ini kopi apa kok enak? Ini kopi kok beda gitu. Di situ lebih mendalami lagi. Di 2015 baru berani terjun kecil-kecilan. 2015 itu berani terjun kecil-kecilan ya Pak. Oke, saya potong dulu gini Pak. Bapak itu kan pernah dulu ke Starbucks ya. Karena ya maaf tadi misalkan kita tuh dari kampung ke Jakarta gitu kan. Yang Bapak pikirkan waktu itu tuh ada rasa ini mahal tuh gitu. Apa enggak? Karena memang cinta dan kepikiran, tahu karena kepikiran sempat ada pemikiran. Oh, mahal gitu kan. Makanya kalau iya mahal. Tapi menurut saya sih biar mahal juga nggak peduli karena kan dibayarin saya. Oke. Karena dibayarin ya. Sama Bang Ramos itu. Sama Bang Ramos, luar biasa Bang Ramos ya. Bang Ramos wajib nonton nih Pak Opik, sangat luar biasa sekarang. Oke, Bang Ramos ya Pak ya. Berarti di 2015 ini Pak Opik ini ibaratnya ada ide atau inspirasi untuk usaha tersebut ya Pak? Bukan ide, udah terjun. Oh, udah terjun. 2015 ini udah terjun. Kecil-kecilan ya waktu itu ya, kecil-kecilan. Nah, Pak, otomatis kan kalau mengawali jejak bisnis dari awal itu ada pahit manisnya nih. Kendala di awal pas dari kecil-kecilan ini apa sih Pak? Wah banyak. Kalau kendala di awal itu lebih ke apa ya? Lebih kesulitan itu saya cari ilmu pengetahuan. Tentang kopi. Knowledge kopi ya. Karena nggak sekenceng zaman sekarang kan. Kita cari info itu gampang. Betul. YouTube gampang, ada media banyak sekarang ya tentang kopi. Dulu kan udah saya bilang kalau pengen ini kan harus ke warnet. Iya betul juga. Keterbatasan itu. Keterbatasannya ya. Dan kalau belajar langsung dari ini kan lebih
belum paham, jadi masih bingung tuh kalau apa awal pemula itu belajar dari internet itu. Saya pengen jadi akhirnya otodidak. Oke Pak, saya potong dulu Pak. Belajar dari internet tadi kita bahas warnet ya. Itu jarak dari rumah ke warnet jauh Pak? Lumayan. Jalan kaki apa terbang? Naik motor. Oh naik motor. Oh, pada waktu itu ada motor ya Pak ya. Yeah. Oke, nah Pak, gini. Saya juga sedikit, maksudnya menurut saya memang Bapak sosok yang inspirasi ya, menjadi motivasi gitu kan buat saya yang anak muda. Nah, jujur ya, di kita itu kan banyak orang yang suka ngopi. Ini banyak loh Pak. Maksudnya gini, di mana sih yang nggak ada kopi? Betul. Kerjaan apa sih yang nggak pakai kopi? Betul. Ya kan. Nah ini banyak banget yang pengen ngopi. Nah, yang membuat Bapak itu benar-benar yakin pada waktu itu untuk membuka usaha itu apa Pak? Kalau yang pertama itu respon dari orang-orang dekat, dari teman-teman, dari saudara juga. Produksi kopi yang saya produksi, mereka responnya bagus. Mereka banyak yang suka. Di situ baru kepikiran nih, wah ini peluang nih, nyoba gitu. Nyoba kecil-kecilan. Waktu itu memang saya terjunnya langsung, walaupun kecil-kecilan itu ngegunain modal kos yang menurut saya waktu itu lumayan besar. Selama hampir 2 tahun gitu. Akhirnya karena sepi. Oke, berarti ada kendala sepi juga. Sepinya itu karena ini ya tempatnya kurang worth it lah. Waktu itu tempatnya di mana Pak? Saya pernah di Ciporang. Itu pun bukan terpaku kopi, ada produk makanan lain. Oh oke. Jadi awal mula yang kecil ini Bapak di Ciporang justru ya gitu ya. Dengan memanfaatkan atau mengandalkan link-link atau kerabat yang memang kenal dengan Pak Opik gitu kan. Oke, karena pada waktu itu nggak ada food blogger, influencer ini tuh nggak ada ya. Oke. Nah, ini lagi Pak yang saya tanya. Kan Bapak itu usaha kecil-kecilan, sampai tahu tadi di Gunung Sirah ya. Yang Bapak pertama kali pakai itu berarti kopi Gunung Sirah atau yang lain? Kalau Arabica iya. Oh Arabica ya, Gunung Sirah pada waktu itu. Oh. Dulu kalau saya mainnya Arabica sama Robusta. Oke, berarti Bapak itu dapat dari petani langsung? Ya, petani langsung. Saya langsung ke kebun, langsung nyari petaninya langsung. Oh, karena Bapak orang Dharma ya? Ya. Belum ditanya tadi orang mana, takut saya salah. Bapak orang Dharma dan di Dharma memang melimpah ya kopinya, salah satu yang melimpah di Kuningan. Ya, salah satu gudang kopi Kuningan. Oke. Nah, Pak, itu kan ada reaksi ya pas awal buka tuh, otomatis saya nggak tahu sih, cuman maksudnya tadi kan sempat sepi, langsung ada reaksinya ini. Nah, ketika Bapak usaha sendiri nih, respon dari keluarga ini apa support, apa memang ada aja yang lu ngapain sih buka usaha kayak gitu kan? Nah kalau di intern ya di keluarga sih cuek-cuek aja sih. Cuek itu lebih ke cuek support apa terserah lu dah gitu. Kalau kendala awal di keluarga tuh dulu saya terjun ke bisnis itu karena meninggalkan pekerjaan. Saya berani resign dulu. Berani meninggalkan pekerjaan inti? Ya. Padahal saya masih bingung nih. Usaha-usaha apa yang belum menentukan, belum fokus itu. Tapi udah dah saya resign gitu. Sampai bos saya juga dikiranya saya mau pindah perusahaan gitu. Oke. Padahal benar-benar pengen usaha sendiri gitu. Tertarik dengan bisnis lah. Tapi di situ belum ada gambaran, belum terfokus ke kopi. Oke. Berarti bisa dikatakan gini ya, berawal dari hobi Bapak itu kan, dibawa ke satu kafe yang tadi sama Bang Ramos gitu kan. Terus bisa dikatakan ini sedikit nekat dong. Karena memang lepas dari kerjaan inti. Ini luar biasa Pak gitu. Betul. Tapi Bapak ketika nekat ini pun memikirkan gak sih nanti wah pasti kayak Bang Karna gitu kan, ada jatuhnya. Udah terpikirkan itu? Udah. Oh berarti udah siap. Luar biasa ya guys ya. Jadi ternyata untuk memulai usaha itu jangan takut jangan takut jatuh ya Pak ya. Justru dengan jatuh itu jangan fokus dengan jatuhnya. Tapi fokus untuk memperbaikinya, mengevaluasinya agar lebih baik. Mungkin seperti itu ya Pak. Betul. Anjir Pak, orang keren bisa bahasa namanya. Ampun apa gitu ya. Nah, awal kecil itu Pak, emang udah terpikir namanya Liberica apa bukan waktu itu? Belum. Oh belum? Oh dulu apa namanya Pak? Pas dulu saya belum punya brand. Belum punya brand? Sekarang brandnya kita Liberica itu ada historisnya juga di tahun 2018. Oke, berarti nemu historis Liberica ini 2018. Historinya emang pribadi tentang percintaan apa memang gimana Pak? Enggak, jadi gini, kalau dulu kan saya belajar dari internet itu browsing itu kan berbagai macam kopi. Nah, salah satunya ada Liberica nih literasinya.
Saya sempat baca, oh ternyata ada Liberica, cuma baca doang gitu. Cuma baca doang. Dan saya awal tuh menggeluti ya Arabica Robusta. Arabica Robusta. Yang saya tahu karena kopi itu cuma Arabica Robusta. Yang ada di sekitar pun ternyata hanya 2 kopi itu. Gitu. Hanya 2 jenis itu ya. Nah pas waktu itu ada kegiatan Tour de Linggarjati. Jadi desa Cipasung itu dilewati oleh peserta. Oh ya, Cipasung Dharma. Ya, terus dari kepala desa itu menganjurkan untuk ini masyarakat, ayo kita bersihin jalan. Bersihin jalan. Bersihin jalan. Pas di jalan yang di daerah perkebunan itu ada salah satu teman juga sih orang Cipasung. Dia minta ditengokin kopinya gitu. Sama Papa? Karena teman saya itu udah tahu bahwa saya itu main kopi. Ini saya punya kopi yang aneh katanya. Dari sini dekat, mumpung di sini bisa liatin nggak? Kata saya kopi sama aja. Pas diliatin saya kaget juga. Itu ketika itu buahnya masih merah. Buahnya masih udah merah. Oh ya udah merah. Udah merah. Saya kaget juga. Emang beda. Yang saya tahu ini Liberica kata saya itu. Karena saya pernah baca. Pernah membaca tentang Liberica ini. Akhirnya saya di tempat itu langsung browsing karena waktu itu 2018 itu udah ada Android lah. Udah Android ya. Di tempat itu saya browsing, bener gitu. Dan di situ kan literasinya setiap informasinya kan kopi langka dunia. Liberica ini kopi langka dunia. Bukan nasional lagi, kopi langka dunia. Langkanya dunia. Ya, di situ pas di situ di kebun itu saya langsung terinspirasi ini bakal yang saya angkat. Ini yang bakal saya angkat. Ya. Itu dalam diri. Iya. Ini soalnya langka gitu. Langka aneh. Padahal saya belum pernah nyobain yang namanya kopi Liberica. Belum pernah. Itu pemikiran dalam benak Bapak atau otak Bapak atau hati Bapak ini saya angkat atau memang Bapak bercerita ke seseorang apa gimana sih? Enggak sih. Enggak. Natural aja sih. Natural aja. Memang ada insting. Ini akan saya angkat gitu kan. Dari situ sampai sekarang saya nge-brandnya Liberica. Tapi ada Liberica Ku. Kunya ini kuningan. Apa kunya itu? Aku. Kuningan. Liberica Ku. Karena ini udah terdaftar di Haki, di Dirjen Haki. Di Dirjen Haki. Logo ini, merek ini. Jadi kalau kalau Liberica didaftarkan itu nggak bisa karena nama kopi. Arabica nggak bisa karena nama kopi. Jadi akhirnya dikasih embel-embel. I am Liberica Ku. Punya kuningan gitu. I am. Jadi saya Liberica kuningan kayak gitu kan. Tapi terkesannya rasa memiliki ya kalau kayak gitu. Harus dong. Iya ya, saya Liberica kuningan gitu kan. Rasa pemilih kayak podcast nurang gitu. Podcast nurang gitu. Karena saya terinspirasi lagi dengan daerah-daerah penghasil kopi di luar Kuningan. Di luar Kuningan. Contohnya kan udah jelas Japa Priangan, Aceh Gayo kayak gitu. Mereka bangga dengan kopinya. Kenapa saya enggak gitu? Betul Pak. Ini Pak. Harusnya kita itu membanggakan produk kita sendiri gitu kan. Harus ya. Ini harus membanggakan produk kita sendiri, khususnya produk-produk lokal yang dari Kuningan ya. Jadi gini, jangan sampai orang Kuningan sendiri malah nggak tahu kita punya produk yang luar biasa ya, punya produk yang istimewa bahkan langka di dunia kayak gitu kan. Oke Pak, dari situ berarti Bapak tuh udah mulai kembali lagi terjun ke langkah lebih ke bawah apa langsung inspirasi ke atas? Maksudnya saya mau coba deh budidaya misalkan gitu, budidaya atau mau belajar ini deh atau gimana Pak? Iya, saya langsung kepikiran ceri yang merah ini mau saya budidayakan nih, perbanyak benihnya gitu. Waktu itu Bapak emang punya kebun, punya lahan apa? Belum. Join dengan petani apa? Kalau lahan untuk pembenihan sampai sekarang ada. Jadi saya belajar coba memperbanyak benih supaya ini mengkikis langka itu. Kita perbanyak. Itu perbanyak. Iya. Pak ini saya pernah dengar juga Pak ini dengar sekilas. Katanya Bapak ini sampai disebut apa emang Bapak ini pada waktu itu sadar apa enggak sampai katanya ngobrol sama pohon kopi Pak. Betul. Ini benar nggak Pak? Betul. Ngobrol dengan pohon kopi. Itu gimana ceritanya Pak? Itu setelah setelah saya terjun ke kopi, setelah saya kan dilirik sama pihak akademis. Dilirik. Salah satu kampus di Jakarta, kampus Institut Parawisata Trisakti. Waktu itu lagi mengangkat desa kita sebagai desa wisata. Desa Dharma. Desa Cipasung. Cipasung. Lagi didampingi oleh akademis dari Trisakti itu. Dan saya salah satunya anggota penggerak wisata di desa itu
Gitu. Luar biasa, guys ya, luar biasa ya. Ternyata balik lagi nih. Belum semua orang Kuning itu mengenal sosok Pak Opik yang sangat luar biasa gitu ya. Sampai menjadi apa tadi, penggerak wisata. Penggerak wisata gitu loh. Halo, warga Kuningan kemana wae, gitu ya. Nih wajib tonton, inspirasinya luar biasa nih. Lanjut Pak ya. Oke, menjadi penggerak wisata. Iya. Nah, yang tadi saya tanyakan nih. Memang ada seperti itu, bahwa Bapak itu ngobrol dengan pohon kopi. Iya, karena waktu itu bangga dong. Iya. Kita dilirik sama akademis yang memang semua orang tahu kampus Trisakti itu sebesar apa. Kita dilirik. Jadi dulu itu akhirnya kita jadi binaan ini di kelompok kopi ini, kelompok kopi Liberica. Karena dari pihak akademis juga tertarik dengan Liberica. Oke. Nah dari situ kan saya mau pede dong. Iya, percaya diri muncul lah ya. Berarti saya kepikiran gini. Wah, berarti saya nggak bisa main-main deh di kopi. Harus serius. Gitu. Harus serius di kopi. Dan seiring waktu itu respon-responnya semakin bagus. Oke, respon semakin bagus. Tentang Liberica. Oke. Tentang Liberica. Nah, pada akhirnya saya kayak apa ya? Kalau ke perempuan itu benar-benar jatuh cinta yang mau serius. Luar biasa. Betul. Jadi ke kopi pun sampai ada bahasa jatuh cinta yang mau serius. Iya, saya sampai bener kayak orang gila gitu. Ke kopi, saya sampai ngobrol gini. Sampai saya mau serius ke kamu. Wait. Ke kopi itu maksudnya ke pohon kopi. Ke pohon kopi. Bapak ke pohon kopi, Bapak datang ke kebun, iya. Ke pohon kopi, Bapak bilang apa? Saya mau serius ke kamu. Saya mau rawat kamu. Oke. Serius gitu. Dan secara tidak sadar saya rasakan sekarang ternyata kopi yang serius ke saya sekarang. Gitu. Luar biasa guys ya, luar biasa ya. Jadi ternyata dulu Pak Opik itu memang punya pemikiran untuk serius ke kopi. Ya. Saya akan merawat kamu. Kalau ke wanita itu lebih benar-benar menuju pernikahan seperti itu ya. Dan sekarang Pak Opik malah yang diseriusin oleh kopi. Keteter nggak sih Pak? Keteter justru itu. Keteter sekarang. Karena saking sekarang kalau pohon kopi bisa ngomong, ini gue udah bener-bener serius nih gitu. Keteter gitu. Anjay Pak. Namun orang mah bingung benar-benar. Iya, karena apa ya? Sekarang demand-nya itu ke kopi itu luar biasa. Gitu. Demand permintaan bukan hanya lokal, bukan hanya nasional, sampai udah ada permintaan tingkat internasional. Luar biasa ya. Jadi ada permintaan tingkat internasional ya. Berarti udah ekspor, Pak. Iya, permintaan sampai ekspor, sampai tonase. Yang itu tonase yang sekarang udah berjalan kemana aja, Pak? Kalau sekarang sebenarnya saya belum ekspor. Permintaan demand udah ada. Oke. Karena satu yang paling utama adalah terkendala modal. Kalau tonase itu bukan hanya puluhan ratusan juta, udah MM-an modalnya. Udah MM-an ya. Terkendala yang belum saya. Kalau untuk sampel permintaan kita udah masuk. Kita udah masuk ke ada yang ke Hong Kong. Rekan saya tuh. Terakhir aja dibawa sama orang Belanda. Orang Belandanya langsung datang ke sini. Datang ke Cipasung. Berarti ngerosting di sini apa di sana? Di Cipasung. Roastingnya Cipasung ya. Dibawa sama orang Belanda. Ya. Oke Pak, gini, nih biar seru juga ya Pak, seru ya. Saya biar agak rileks Pak. Boleh dong ini? Boleh. Nah maksudnya ada barisannya nggak nih? Barisannya mau pesan kopi saya Pak. Kopi? Ya. Saya juga udah habis nih. Minta dibikinin espresso. Espresso Pak Opik. Ya. Kalau saya tubruk aja Pak. Boleh. Saya gini Pak, dulu itu mempelajari kopi sih, tapi nggak begitu lama. Tapi udah punya takaran sendiri. Oke. Kalau saya tuh cocok lambungnya tuh di Arabica di 7 gram kopi 12 gula. Mantap. Kayak gitu. Itu memang kopi itu balik lagi ke selera sih. Orang punya selera masing-masing. Punya selera. Makanya kan perdebatan pakai gula apa enggak itu enggak ada hadisnya. Jadi sah-sah aja. Perdebatan gula apa enggak ada hadis, sah-sah aja ya. Enggak ada undang-undangnya. Iya betul, ada undang-undangnya. Mangga. Selera. Kalau yang senang pahit mangga. Ada yang asalkan yang berbasis kopi. Iya. Basisnya kopi. Gitu. Kenapa harus gula ya yang dibawa? Kan kopi yang harus diangkat tuh. Gula mah tambahan. Iya, tambahan selera. Selera, iya, betul. Lidah itu. Tapi ketika misalkan ini mah ngobrol santai ya sambil nunggu kopi, Pak. Saya pengen ngopi sedikit ngantuk. Kenapa malah kopi yang disalahin kalau sakit? Wah, gara-gara kopi. Nah, belum tentu ya. Betul. Karena masyarakat kita sebenarnya ya kalau menurut sejarah kopi itu udah budaya. Kopi itu udah budaya. Cuma belum teredukasi. Betul. Belum teredukasi, makanya kopi ini berhubungan dikonsumsi kan berarti berhubungan ke lambung juga.
ke metabolisme. Itu yang edukasinya belum ini. Tapi sekarang orang udah pada mengakui yang punya lambung ini dengan kopinya pengolahan yang benar sesuai SOP, gramasi yang pas gitu ya. Gramasi yang pas dengan pokoknya didampingi dengan barista yang tahu takaran-takaran semuanya, itu insya Allah aman. Betul. Ya kayak saya menemukan takaran yang pas 7-12 gitu kan. Ternyata lebih dari itu tuh, waduh, langsung teriak. Apalagi saya kasih robusta, Pak. Saya ini ngobrol santai ya Pak ya, sambil nunggu kopi balik lagi. Saya kalau dikasih robusta Pak ya, dikasih robusta nih, misalkan sekarang kisaran jam 2 siang. Itu habisnya bisa besok Pak jam 2 lagi. Karena sedikit kayak gitu. Yang jelas memang apa ya? Nah, menariknya gini, makanya kopi ini berhubungan dengan semua profesi, dengan semua keilmuan. Oke, yang tadi saya bilang ya. Sama kopi bisa sekarang banyak loh orang-orang kesehatan, dokter-dokter. Saya punya beberapa customer dokter. Ya, yang ternyata memang di dunia medis pun memang sangat dianjurkan karena ini kan kalau di ahli gizi juga sekarang. Makanya kopi ini menarik. Kalau memang sekarang kan udah banyak riset nih, penelitian kopi yang aman di lambung harus seperti apa, buat antioksidannya seperti apa. Itu sekarang dari dunia gizi sama medis udah benar-benar penelitian. Saya baru tahu Pak, ternyata ada sampai ke medis, ke dunia gizi. Berarti sangat luar biasa ya. Dan menurut saya langkah ini tepat gitu loh. Betul. Langkah ini tepat diambil sama Bapak yang notabene ternyata historinya nggak ada sama sekali tentang mempelajari kopi gitu. Malah kan seorang perbankan ya, kerja di perbankan kayak gitu ya Pak. Lucu sih. Bukan lucu sih, keren sih menurut saya. Nggak expect kalau orang bilang sekarang atau apa, nggak nyangka lah gitu ya Pak. Mungkin ya Bapak sendiri nggak nyangka ya. Saya sendiri juga nggak nyangka bisa fokus karena apa? Ya waktu saya ngobrol dengan pohon kopi itu juga dari situ saya memutuskan apa? Ketika ada ajakan pekerjaan yang lain di luar kopi, saya nggak pernah mau. Sampai ngeblok nggak mau. Ketika Bapak udah berbicara jatuh cinta ke kopi itu, ngomong ke pohon, tangkal, mungkin gitunya ke bahasa Sundanya. Tangkal, orang bogoh cintanya ka maneh gitu kan. Membuktikan bahwa memang saya harus fokus ke kopi, saya harus banyak belajar lagi sampai hari ini saya masih belajar tentang kopi. Luar biasa, seorang pembisnis aja sampai sekarang masih belajar. Close dulu dong ya. Luar biasa ini ya. Kurang-kurangan ngarora malu atuh ya. Kadang udah terpentok Pak gitu ya. Ya berbagai macam lah itu alasannya. Nah Pak, tadi udah menurut saya udah luar biasa sih. Nah, Bapak nih sekarang ya melihat kopi itu sendiri tuh sebagai apa sih Pak? Apa memang hanya minuman yang dulunya Bapak sukai? Apa memang ada pemikiran lain gitu kan? Atau memang ada filosofi di hidup Bapak sendiri, makna-makna lah memandang kopi nih secara pandangan Bapak? Kalau kopi menurut saya ya, yang saya ini secara global bukan secara ini. Ternyata kopi ini budaya dunia loh. Budaya dunia, baik lagi ya. Oke, ditambah lagi setelah setelah Nusantara ini, Indonesia ini banyak daerah-daerah yang menanam kopi, perluasan kebun kopi menjadi budaya kita juga. Seperti kopi tubruk itu budayanya negara kita. Nggak ada di negara lain. Oh, tubruk itu memang dari asli Nusantara? Asli Nusantara. Tubruk. Dulu ditutu gitu ya? Iya betul. Tutu. Abi inget ya Pak? Dulunya ke rumah abah aya kene, abah nenek emak gitu ya. Nutu terus nganggo gula aren Pak. Eta enak ternyata Pak. Pasti lanjut jos. Itu kan budaya juga pakai aren. Gula merah aren itu budaya juga. Itu peninggalan budaya juga. Oke, berarti ada sejarahnya Pak ya? Ada, kalau di Kebet 400 tahun. Makanya saya sekarang membaca dari penelitian dari dunia gizi sama medis, itu saya lebih dari kecil tuh harus ngopi. Dari kecil harus ngopi. Tapi dengan dosis yang tertakar. Dosis yang tertakar, yang perfect lah, misalnya, yang pas. Ya, anak 2 tahun udah boleh kopi, tapi dengan dosis paling setengah sendok kasih lah. Iya. Karena ada bahasa gini, ini benar nggak sih Pak ya? Ini antara mitos atau memang secara medisnya ada? Kalau anak sering stip itu bere kopi hidung. Nah, itu salah satunya. Oh, itu memang secara medisnya? Karena kopi ini hasil penelitian gitu ya, jurnalnya itu kebanyakan itu memang menghasilkan untuk hormon-hormon otak. Kayak dopamin, endorfin kayak gitu. Oh, pantas ya kalau lagi bad mood ngopi. Iya. Muncul semangat. Salah satunya. Salah satunya dari kopi ya. Kopi itu dari kafein itu. Oke, berarti ini bukan mitos ya guys ya, ketika anak kecil sering stip
tahu stip ya Pak, Iya. panas tiba-tiba kejang gitu. Ternyata dikasih kopi itu secara medisnya ada. Iya. Tapi dengan dosis yang pas. Dengan dosis yang memang harus tahu dosis, harus Harus belajar tahu dosis. harus disesuaikan. Karena kan beberapa ada yang, oh itu mau mitos segala macam. Nah sekarang kebongkar ya ternyata medis bukan mitos ya, secara medisnya ada. Dan sekarang yang dewasa aja, yang dewasa orang tua itu hasil penelitiannya juga itu maksimal itu 3 gelas, 3 cangkir per hari maksimal. 3 cangkir per hari. 3 cangkir. Cangkir kayak gini. Ya, cangkir. Oh, itu baik buat kesehatan, Pak. Baik buat kesehatan itu anti radikal bebas. Anti radikal bebas. Oh, saya baru tahu, Pak. Iya, makanya kenapa anak kecil suka stip itu kan panas. Itu ada penyumbatan di aliran darah. Makanya pakai kafein ini untuk memperlancar. Oh, kafein itu salah satunya memperlancar yang menghambat tersebut. Malah sekarang ada ini baru-baru ini nih peneliti dokter dari Amerika itu setelah operasi jantung, ya, itu ada takarannya itu wajib minum kopi. Oh, iya. Operasi jantung ada takarannya wajib minum. Ada kendala di pembuluh darah itu. Oke. Itu wajib minum kopi. Wajib minum kopi dengan takaran dengan takaran ini tertentu. Gitu. Iya. Berarti orang kudu ngopi ya, Pak? Harus. Mana ini barista lama? Ais. Udah ngopi orang Pak berarti. Oke. Nah ini guys, nih kopi Liberikaku. Ya. Ini barista Liberica juga dari. Oh ini barisannya juga. Yuk orang ngambil. Wah pelanggaran nih Pak ya. Enggak. Thank you-nya. Udah Pak. Belum. Oh belum. Udah biarin. Oke Liberikaku ya, boleh saya coba Pak? Boleh. Ini aromanya. Sumpah bray Pak. Wajib ngopi Liberikaku ya. Nih coba ya, ini aromanya nih yang espresso. Ini espresso. Aromanya 80 shoot. Berapa shoot Pak? Bener beda euy. Itu ke ini ya. Kalau yang Arabica kan dia bisa mancing buat ini hormon apa sih kebahagiaan tuh? Endorfin atau apa sih? Iya. Ya, Jadi makanya kita ketika wangi, enak, itu bad mood itu suasana ini bisa jadi good mood. Oke. Bisa seperti itu. Tapi ini beda Bray, asli Bray. Ya orang Kuningan wajib ngopi dia ya, sumpah ya. Ini asli loh, kopi lokal. Asli kopi lokal. Dan yang kita usung di sini kopinya dari Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Dari petani Kuningan dan petani Majalengka perkebunan. Kenapa? Saya pengen mencoba menjadi Pak Opik biar jatuh cinta pada kopi. Bisa nggak ya kira-kira ya? Baru bilang enak sih Pak. Untuk jatuh cinta belum kayaknya. Nanti suatu saat juga. Suatu saat ya. Asal konsisten aja ngopinya. Amin. Berarti harus sering-sering mampir Liberika ya. Boleh Pak. Sering. Siap. Nah Pak, ini luar biasa Pak rasa kopinya. Yuk santai lah Paknya. Boleh. Takutnya kalau Bapak sih yakin udah nggak bakal ngeblank. Saya yang ngeblank Pak. Aduh. Sebenarnya nervous Pak. Jadi nervousnya Pak. Sekenal saya Pak Opik kan biasa gitu. Ternyata udah luar biasa dan balik lagi. Batok non tadi cek Bapaknya kakurung kuiga non. Batok kakurung kuiga. Kurungan batok. Oh, tanya. Padahal balik di guys. Beliau orang Kuningan, inspirasi ya. Berawal dari hobi menjadi pembisnis kopi. Nah, ngomong-ngomong Bapak tadi naik non, Pak? Oh, saya naik angkutan online itu apa? Oh, ojol. Ini. Soalnya saya belum install, tapi saya dianjurin dari rumah ke sini saya naik Jaberjack. Yang nyuruh tuh anak saya. Oh, anak Bapak. Berarti anak Bapak udah pakai. Nah, Bapak udah tahu belum Jaberjack? Nah, saya belum begitu. Nah, gini ya. Karena podcast nu urang ieu nya ngangkat produk-produk lokal, Pak, brand-brand lokal. Betul, harus. Jaberjack ini, Pak ya. Jaberjack ini asli punya orang Kuningan, Pak. Pusatnya di Kuningan. Pusatnya di Kuningan. Ini di Sindang Agung, Pak, kantornya. Oh, berarti sama dengan moto kita. Betul. Lokal. Intinya podcast Nurang ya ingin mengangkat brand-brand lokal gitu kan. Nah, mantap. Ini sudah tersedia di Play Store, Pak. Bapak bisa download nanti. Dan anak saya udah download. Ya, saya belum. Berarti tinggal Bapaknya yang download gitu kan. Bahkan ini bisa nanti ada namanya Jaberjack Mersen. Oke. Jadi misalkan di kopi shop Bapak itu dimasukkan Jaberjack Mersen, nanti dibantu penjualan dan ini wah luar biasa, pokoknya ngambilnya nggak gede lah. Jadi orang kita customer di rumah nih mau pesan lewat Jaberjack foodnya gitu kan, itu harganya nggak akan jauh, nggak akan, maksudnya yang awalnya 10.000 nggak sampai 15.000 18.000, enggak.
itu under 12.000 itu Oke. Pak. Nanti kita ngomong ke manajemen buat ini. Betul dong harus Pak. Ya. Balik lagi Jaberjack ini adalah ojek lokal ya guys ya, ojek lokal asli punya orang Kuningan dan sudah ada di Play Store. Teman-teman ini khususnya Bapak wajib download di mana Jaberjack ini lagi ada promosi Pak. Ini saya kaget ini ada yang kagetnya itu udah lebih kaget dibanding saya ketemu mantan. Karena gini Pak, pas saya coba install, download, itu saya perjalanan rumah kan di Perum ya Pak, di daerah Kertayasa, itu menuju ke sini, ke Otista ya, ke coffee shop ini, Liberica. Cuman bayar 1.200 Pak. Masa sih? Serius Pak? Lagi promo atau gimana? Lagi promo, tapi menurut saya kok berani ya gitu ya. Ternyata harga aslinya itu 21.200. Ini diskonnya 20.000. Ngeri dong Pak. Iya dong. Dan ini berlaku untuk yang install pertama, tapi kesannya tetap ada promo dan potongnya ada yang 8.000, 10.000 sampai 20.000 lagi. Itu sampai 31 Desember Pak. Oh, sampai akhir tahun ya? Sampai akhir tahun. Luar biasa nih Pak. Nah, Bapak brand lokal punya gitu kan, kita support ya, kita wadahi di podcast Nurang ye. Jaberjack juga brand lokal ada mantap, gitu. mantap. Betul. Saya juga ikut bangga loh. Harus bangga Pak. Lokal. Terus lagi ini Pak, Bapak senang bakmi. Bakmi, seneng dong. Nah, udah tahu belum? Kuningan punya bakmi enak. Apa nih? Ada Rasa Raya. Boleh kasih tahu di mana? Alamatnya? Wah, tetanggaan Bapak nggak tahu. Ini dari Liberica Pak. Itu ada jalan tembusan tuh. Lurus aja itu di Ahmad Yani. Oh. Itu ada Rasa Raya. Dekat dong dari sini. Dekat, Bapak ke sana bisa. Oke, nanti kita coba. Ke sana. Itu Rasa Raya juga ternyata yang punya adalah orang lokal, produk lokal gitu. Jadi kita harus support juga lah. Harus sama-sama lokal itu harus. Betul Pak. Nah terus Bapak pernah nikmatin makan ada makanan Sunda dengan view yang adem, cantik. Di mana lah Bapak pernah? Ya spot-spot di Kuningan ada sih. Ada. Pernah ke Bubulak Pak? Bubulak pernah. Food and Resto. Waktu grand opening saya hadir di Bubulak dulu. Oh hadir? Nah, Bubulak itu gini ya, Bubulak itu yang saya tahu adalah kafe pertama dulu di Palutungan. Setuju. Betul nggak? Betul. Nah itu jangan sampai dilupakan Pak. Nah, itu Bapak juga jangan dilupakan. Saya juga masih sering Pak. Kalau nggak salah saya grand opening dulu ikut. Sekitar 3-4 kali pernah. Oh pernah? Setelah itu. Oh oke. Nah itu Pak. Jadi luar biasa sebenarnya. Waktu saya kerja juga meeting di luar kantor itu di Bubulak. Di Bubulak dulu. Oh, oke. Tapi sekarang tambah keren nih. Tambah keren. Beda, iya. Wah, itu. Halo, ya ini gini Pak. Bapak balik sampai ngobrol santai ya. Tadi ada Jaberjack dari lokal, Rasa Raya, Bubulak ya seperti itu. Ternyata Bubulak juga ada kopinya, itu proses kopi kalau nggak salah ya. Proses kopi. Nah, Bapak, pandangan Bapak sebagai owner dari Kuningan asli, ketika memang ada brand-brand seperti itu, Bapak merasa tersaingi apa merasa bangga sih Pak? Justru kurang banyak. Oh kurang banyak? Kurang banyak. Berarti Bapak sendiri malah support? Support dong. Oke. Dulu pernah dari hilir ada data katanya kopi shop di Kuningan itu kurang lebih ada 170-an. 170 outlet? Outlet yang tersebar di Kabupaten Kuningan. Kata saya itu masalahnya apa? Ini udah terlalu banyak. Kalau saya sih kurang, harusnya 1.000 outlet harusnya. Luar biasa. Karena kopi ini wisata loh. Ya. Daya tarik wisata loh kopi. Harusnya 1.000 outlet di Kuningan tuh. Bagi saya ketika ada outlet brand orang lain baru muncul atau apa, itu kompetitornya bukan merasa kompetitor negatif, justru bukan lah, harus disupport lah. Oke, berarti pandangan Bapak sebagai owner ketika ada produk yang sama pun makin banyak, Bapak justru makin support. Bukan merasa tersaingi. Iya, karena saya udah pakainya konsep pasar. Kalau lihat aja kita ke pasar tradisional, di situ kan kalau los daging, los sayur kan baru. Iya, ngejajar ya. Orang tuh kalau belanja sayur mending ke pasar, banyak pilihannya. Nah, kopi juga gini, wisatawan luar akan lebih memilih wisata ke Kuningan karena kopinya banyak. Tempat ngopinya banyak. Ya, itu kita kompetisi sehat aja. Tinggal serahkan ke konsumen aja, customer mau yang konsep apa ada semua. Intinya kita jangan merasa tersaingi ya Pak ya. Tapi harus kita itu punya value yang lebih dan punya ciri khasnya sendiri biar orang datang. Nah, jangan lupa juga Pak, kalau Bapak pakainya HP iPhone itu Jaberjack juga
tersedia di App Store kayak gitu ya. Jadi bukan hanya di Play Store, ada di App Store juga kayak itu. Balik lagi Pak, berarti gini guys, Pak Opik ini luar biasa, the real pemikirannya owner. Beliau itu ketika ada banyak coffee shop di Kuningan, apalagi menurut Pak Opik cuma 170 tuh kecil, sedikit. Pak Opik pengennya 1000, itu Pak Opik tidak merasa tersaingi, malah merasa bangga karena nanti banyak pilihan gitu kan, dan makin banyak wisatawan yang datang. Plus dulu dong, luar biasa ya ternyata ya. Luar biasa, ini the real mindset owner Pak. Jadi Bapak nggak takut kehilangan customer nggak? Jangan dong. Oh jangan ya. Rezeki kan udah ada yang ngatur. Rezeki udah ada yang ngatur tuh. Yang ngaturnya siapa sebenarnya? Kita. Strateginya kita. Betul. Yang ngaturnya kita secara dohir ya. Jadi jangan mindset yang asal kita ngaturnya positif aja. Positif. Nah nanti ya Tuhan itu kan kalau ke positif itu dia nanti yang selalu melancarkan semuanya. Iya betul sih Pak, selalu melancarkan. Jangan nyerahin yang ngaturnya Tuhan gitu. Yang ngatur mah kita harus gunakan strateginya, harus cermat, harus smart lah gitu. Harus positif intinya ya. Jadi Tuhan itu pasti memberikan rezeki gitu ya pasti. Pak. Nah secara dohir kita pun harus ada manajemen gitu ya. Harus. Diatur ini itunya gitu kan, biar kita ibaratnya nggak terlalu lost control seperti itu ya. Maksudnya ke situ mungkin ya. Kalau misalnya kita nganggap bahwa kompetitor kita pesaing kita, kita udah negatif. Rata-rata itu nggak bakalan lama tuh. Luar biasa. Kalau kita menganggap kompetitor pesaing kita itu adalah pemikiran negatif. Iya. Ketika udah berpikir negatif, otomatis rezeki tertutup dengan sendirinya ya. Betul. Karena yang kita pikirkan itu yang malah negatifnya, bukan positifnya. Plus lagi bro, luar biasa ya. Jadi gitu ya, ternyata semakin banyak kompetitor, semakin banyak bisnis yang sama, Pak Opik ini malah semakin bahagia. Karena semakin banyak warna dan semakin banyak orang-orang tertarik, wisatawan lokal ataupun asing untuk datang. Nah terbukti di sini, di toko kopi Liberica ini kita menyediakan produk-produk rekan-rekan. Bukan hanya produk saya loh. Oh. Ada yang dari Subang, Linggarjati. Oh ada sampelnya Pak? Ada. Boleh, Abar. Lihat. Abar kemana ya? Ambilin di sampel. Coba sampel-sampelnya. Linggarjati sama Majalengka. Linggarjati, Majalengka. Ya. Oh, itu bukan produk Bapak? Bukan. Tapi produk rekan-rekan. Oh, rekan-rekan nitip dan Bapak terima itu? Iya. Karena kita orang itu harus ketika customer datang ke sini harus tahu bahwa di Kuningan ini banyak loh produknya. Kuningan ini banyak. UMKM-nya juga banyak. UMKM-nya juga banyak. Luar biasa. Oh, ini ya. Ini salah satu produk Cibunar. Ini dari Cibunar tuh masih Linggarjati yang Ciberem ya? Iya. Oh, ini dari Lemah Sugi. Lemah Sugi Majalengka. Ini dari Kadipaten justru. Oh, Kadipaten punya kopi? Punya. Pak, tahu nggak sih orang Majalengka Pak sini? Oh, gitu. Iya. Kadipaten. Di Ligungnya sih nggak jauh lah. Ligung. Oh iya, ujung ujung. Tahu. Ternyata baru tahu guys. Ini lebih ke produsennya bukan petani. Oh, ini produsen. Kalau yang Lemah Sugi ini? Dia produsen ya petani. Produsen dan petani. Ada lagi yang kayak Karangsari nih. Yang Dharma. Ini guys ya. Nah, ini nih. Ada Karangsari, Dharma. Ini ada Palutungan nih Cisantana. Saya dulu pernah Pak Palutungan, menurut saya enak Pak. Ya. Asli nih guys ya. Nih. Ternyata ini bukti bahwa seorang owner itu jangan berpikir ketika banyak kompetitor itu musuh ya Pak. Bukan. Tapi kita harus saling support gitu ya. Jadi mitra. Ini adalah bentuk bentuk positifnya menjadi seorang owner pembisnis yang hebat. Jadi jangan pernah berpikir kompetitor itu adalah musuh dan jangan pernah berpikir negatif. Luar biasanya, aplaus dulu ya guys ya. Jadi balik lagi, ingat di Kuningan sendiri baru ada 170-an. Ya. Pak Opik harapannya itu ada 1000 outlet kopi, luar biasa ya. Produk UMKM. Ya guys, jangan lupa mampir ya di Liberica, banyak pilihannya. Selain ini kopi kita dari lokal juga ada dari partner-partner yang menitipkan di sini ya. Dan saya kaget balik lagi seorang Majalengka baru tahu Majalengka punya. Itu masih banyak loh, belum masuk. Oh gitu. Sebenarnya saya lahir di Majalengka sih Pak. Kalau tumbuh besar gede segala macam mah di dia. Dan kebetulan kalau untuk Perhimpunan Kopi Arabica saya ketuanya. Luar biasa. Saya tuh banyak. Luar biasa. Ini salah satu dampak ya Pak ketika Bapak sudah mencintai gitu kan, menyayangi, nyaah dedeh gitu karena kopi. Jadi dipercayalah sama dipercaya sama rekan-rekan. Mantap Pak. Mantep Pak, Libericanya emang kopinya. Nah Pak, lanjut Paknya. Oke. Kan tadi
bukan sedikit lagi, udah banyak nih, agak banyak Bapak bercerita ya, dimana wah saya pun sebagai anak muda merasa terinspirasi Pak dari Bapak. Kemarin itu kan sempat ada yang namanya COVID-19. Betul. Nah, kebanyakan pengusaha pada COVID itu merasa wah benar-benar down, bahkan gulung tikar tuh banyak yang punya ratusan outlet sampai tutup. Ya. Untuk di Bapak sendiri nih Liberika ketika COVID, apakah kendala apa menjadi berkah Pak? Pengalaman saya justru di situ apa ya, banyak berkahnya. Banyak berkahnya? Banyak berkahnya. Satu dari apa? Dari omset. Omset malah Bapak ngap? Malah 4 kali lipat waktu itu. Luar biasa ya. Karena kita apa sih? Karena kan waktu itu kita pusatnya kan di Cipasung kedai kopinya. Iya, di Cipasung. Karena kopi shopnya di kampung itu jadi kita kucing-kucingan aja sebenarnya. Karena banyak gini, kenapa ini? Jadi kalau di kota ini kan pada tutup semua. Iya, diblokir Coba sana bayangin sini. dulu itu waktu apa 2 tahun itu kan nggak boleh ini apa di blok dibatasi lah, dibatasi. Iya, lah. dibatasi. Pada tutup semua. Jadi kan yang namanya kopi kan addicted nih, kecanduan. Iya. Orang pengen ngopi ya karena di Cipasung infonya aman, mereka banyak yang ke Cipasung. Oh, karena Cipasung waktu itu green ya, bukan red ya. Apalagi waktu itu kepala desanya support juga. Istilahnya gini, itu kan di depan itu kalau banyak tamu kan berarti banyak kendaraan nih. Iya, banyak kendaraan. Suruh kata kepala desa udah yang penting masukin aja jangan kelihatan, jangan nampak gitu. Luar biasa ya. Sampai seperti itu COVID. Justru malah Pak Opi ketika COVID ini menjadi berkah. Ini berkah. Bahkan guys omsetnya jadi 4 kali lipat. Luar biasa ya. Padahal yang lain itu malah mengalami penurunan. Malah tutup. Tapi Bapak waktu COVID ketika dengar yang lain bla 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 negatif, di hati Bapak sendiri ikut terbawa dengan apa ya mindset yang negatif apa Bapak optimis waktu itu? Justru optimis saya dulu. Oh justru Bapak optimis ya. Optimis. Balik lagi. Tetap kita SOP untuk apa cuci tangan kayak gitu kita jalanin, pakai masker. Intinya prosedur tetap dijalankan. Tapi Bapak malah optimis ketika yang lain sedang pesimis ya. Balik lagi guys, ini mindset seorang owner nih salah satunya ya. Jadi selalu berpikir positif dan optimis gitu ya. Jangan sampai ada pemikiran pesimis. Harus kan. Memang ada memikirkan hal-hal yang memang buruknya gimana. Tapi jangan terlalu digubris ya. Betul. Jangan terlalu dipikirkan lebih dalam. Nah Pak, ini ada lagi Pak, saya mau nanya Pak. Ada pesan atau harapan Bapak nih ya untuk anak-anak muda gitu di Kuningan khususnya nih. Ada pesan-pesan tersendiri nih Pak dari pengalaman Bapak ini? Yang paling utama pesan saya tuh anak muda Kuningan khususnya harus ngopi. Anak muda Kuningan yang utama adalah harus ngopi dan ngopinya harus lokal, harus lokal, betul. Terus bangga dengan kopinya. Harus bangga dengan kopi. Terus anak muda sekarang itu harus berani mencoba. Berani mencoba dengan terkonsep tapi berani mencoba. Oke, berarti ke hal yang positif ya Pak. Hal positif hal dong. positif. Apalagi membangun apa sebuah brand, sebuah bisnis atau dalam hal bidang apapun. Coba aja. Intinya untuk anak-anak muda yang pertama tadi jangan lupa ngopi. Yang jangan kedua lupa ngopi, yang harus optimis. Yang kedua adalah harus berani mencoba. Dalam hal apapun yang penting itu positif. Oke, Pak. Terakhir ini Pak, jangan terakhir lah ya. Mungkin nanti kita undang lagi Pak jadi narasumber. Ini kayaknya masih banyak Pak, masih banyak bahasan inspirasi atau sejarahnya Pak Opik ini ya sampai sejauh ini kan. Terakhir ini Pak. Bapak itu kan ibaratnya pasti rumah tangga punya anak. Nah, anak Bapak ini mengikuti jejak Bapak enggak sih? Sama Bapak ini versi Bapak nih. Kopi ini benar-benar bisa menghidupi Bapak selama ini atau tidak atau seperti apa gitu? Ya, anak saya kan masih kuliah. Jadi kuliah. Dulu sekarang mau di wisuda ya. Mau wisuda. Kalau dulu saya nggak tekankan karena masih sekolah. Oke. Tapi kalau untuk basic-basicnya saya udah kasih. Dan alhamdulillah sekarang kan mau ini anak saya udah ikut terjun juga ngebantu khususnya di manajemen kayak di manajemen Liberika ini. Ya, oke. Karena bagi saya apa ya kopi itu bukan hanya sekedar finansial gitu. Saya pengennya dari hanya dari kopi itu saya bisa memberi manfaat ke orang lain dimanapun saya berada. Luar biasa. Jadi bukan tentang finansial, bukan tentang nominal, melainkan ada perjalanan hidup. Dalam perjalanan hidup Bapak ini ada kopi gitu ya. Apalagi secara bisnis, secara finansial ya. Saya sekarang ya hidup dari hasil kopi. Hidup dari hasil kopi. Hasil kopi yang harus saya syukuri itu. Luar biasa Pak. Pak,
Hatur nuhun, terima kasih. Insya Allah nanti bersedia ya Pak ya jadi narasumber lagi gitu kan. Banyak makna ya guys ya, Bray. Pokoknya banyak makna ngobrol dengan Pak Opik gitu kan. Balik lagi kita ambil berawal dari hobi gitu kan. Berawal dari hobi sekarang jadi pembisnis kopi. Kemudian yang lucu berawal dari jatuh cinta bahkan berbicara dengan pohon kopi. Sekarang malah kopinya yang lebih jatuh cinta kepada Pak Opik gitu kan. Dimana Pak Opik keteter, cek bahasa orang nama gitunya, keteteran, aduh riweuh kudu kumaha gitu kan, bingung bukan riweuh. Dan lagi jangan lupa pesan-pesan Pak Opik, anak muda itu harus berani mencoba dan harus ngopi. Anak muda harus kopi nih. Kopi lokal. Kopinya kopi lokal. Salah satunya kita ada Liberica dari Kuningan ya. Terima kasih Pak. Hatur nuhun sekali dari pokoknya sampai bertemu lagi nanti di apa ya di part berikutnya atau season berikutnya saya pasti panggil lagi Pak Opik gitu ya. Siap. Jangan lupa Bapak juga mampir ya di channel kita. Podcast susah Pak. Podcast orang. Podcast susah Bray? Podcast orang. Ya terima kasih saya Adung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.